Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Lause senang sekali hari ini kita semua bisa bertemu lagi dalam ibadah online kita. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang menghadap kepadanya, memuji dan mendengarkan firman-Nya. Yuk, sebelum kita mulai, Lause mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa untuk meminta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita ini. Anak-anak, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bisa diberi kesempatan lagi datang menghadap Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, dan belajar tentang firman-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin dan menyertai setiap kami. Beri setiap kami hati yang mau taat dan hormat kepada Tuhan. Buka mata, hati, dan telinga kami hanya tertuju pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk anak-anak, sambil tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan, menyanyikan satu lagu, I love you Jesus, deep down in my heart. Mari semua kita serukan, I love you Jesus, saya cinta Yesus. I love you Jesus. Lause bersuka cita sekali mendengar anak-anak berkata I love you Jesus melalui lagu yang baru saja kita nyanyikan. Lause harap anak-anak selama hidupnya selalu mencintai Tuhan. Untuk lagu yang kedua yang akan kita nyanyikan, kita semua diajak untuk menjadi pekerja Tuhan, melayani Dia di dalam hidup kita. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu ini, Pekerja Kristus yang Mulia. Pujian ini akan mengiringi kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan.
Persembahan bisa dilakukan dengan mengklik QR code yang muncul di layar ya. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, baru saja kita memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami. Tuhan tolong juga berkati orang tua kami yang sudah memberikan uang kepada kami untuk persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu mau ajak kita nyanyikan satu lagu untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman-Nya. Mari kita nyanyikan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi dan yang Lause kasihi. Anak-anak, kita bersyukur dapat beribadah hari ini, walaupun secara online. Kita percaya Tuhan hadir dan ada di hati anak-anak, walaupun anak-anak di rumah saja. Oleh karena itu, kita mau untuk tidak bermain-main apalagi sembari makan saat ibadah. Nah, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Maka, baiklah kita ambil sikap yang benar dan sopan. Contohnya, seperti berpakaian yang bersih dan rapi. Juga memuji Tuhan dengan menyanyi dan membawa persembahan melalui orang tua dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Baiklah, semua sudah siap? Mari kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, tutup matanya. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tadi dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Buat hati kami dapat taat dan melakukan, mendengar dengan baik, dan juga dapat selalu mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini, pada saat Lause perjalanan dari rumah ke gereja, Lause merasakan sinar matahari yang hangat dan melihat bunga-bunga berwarna-warni. Juga suara burung riang gembira. Oh, senangnya. Tapi begitu sampai ke jalan raya, Lause melihat di jalanan semua orang pakai masker. Nah, anak-anak udah tahu kan ya kenapa ya? Benar sekali. Karena sekarang ada pandemik, penyakit COVID. Dan pada saat ini, orang dapat tertular kalau tidak memakai masker. Wah, Tuhan sungguh baik ya memberikan kita udara untuk dihirup. Walaupun sekarang dalam masa pandemik, ya Tuhan Yesus juga menjaga dan memelihara anak-anak-Nya. Begitu pula juga semua ini adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan. Sesuatu yang tanpa usaha dari orang-orang atau dari anak-anak yang sejak lahir sampai dengan opa-oma yang sudah tua, mereka dapat merasakan dan menikmati anugerah Allah ini, yaitu matahari, udara yang segar, alam yang baik, dan segala sesuatu yang baik dari Allah. Begitulah, sampai dengan Lause tiba di gereja, Lause bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan pada semua manusia karena kasih-Nya. Tapi ada lagi nih satu yang lebih berharga, yaitu yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan adalah pemberian yang khusus diberikan buat anak-anak Tuhan saja. Apa itu ya Lause? Nah, firman Tuhan hari ini dari Matius 20 ayat 1-16. Kisah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mau menunjukkan tentang anugerahnya dan sikap hati orang-orang yang menerimanya. Ada seorang tuan pemilik kebun anggur yang pergi keluar rumah pagi-pagi benar, sekitar pukul 6 pagi untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya.
Setelah mendapat pekerja dan sepakat tentang upah 1 dinar sehari, tuan itu menyuruh para pekerja mulai bekerja di kebun anggurnya. Kemudian, pada pukul 9 pagi, tuan pemilik kebun anggur itu keluar rumah kembali dan melihat ada orang-orang yang menganggur di pasar. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke kebun anggurku, dan aku akan memberikan upah yang pantas kepadamu." Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, tuan pemilik kebun anggur itu keluar rumah kembali dan melakukan hal yang sama, mencari orang yang menganggur untuk bekerja di kebun anggurnya dan menjanjikan upah yang pantas. Setelah itu, kira-kira pukul 5 sore, tuan pemilik kebun anggur itu keluar rumah lagi. Ia mendapati orang-orang yang masih menganggur. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Dan orang-orang itu pun menjawab, "Karena tidak ada yang memberikan kami pekerjaan dan mau mengupah kami, Tuan." Lalu kata tuan itu, "Pergilah ke kebun anggurku." Orang-orang itu segera pergi ke kebun anggur dan mulai bekerja pada tuan itu. Ketika jam kerja selesai, yaitu sekitar pukul 6 sore, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Wah, mereka senang sekali. Kemudian datanglah mereka yang bekerja mulai dari pukul jam 3 sore, pukul 12 siang, pukul 9 pagi, dan pukul 6 pagi. Ketika mereka melihat bahwa pekerja yang bekerja dari pukul 5 sore mendapat 1 dinar upah, mereka yang bekerja lebih awal berpikir mereka akan mendapat upah yang lebih. Tapi ternyata mereka mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Mereka saat itu merasa sangat tidak adil. Mereka mulai menggerutu dan bersungut-sungut. Mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sudah seharian bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti dengan yang masuk di awal. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Anak-anak, dari awal sudah diceritakan, pekerja-pekerja itu setuju dengan janji upah yang akan diterimanya dari tuan pemilik kebun anggur itu. Sebenarnya, apakah karena semua menerima upah yang sama, jadi tuan pemilik anggur itu salah? Haruskah yang bekerja lebih lama dan yang barusan bekerja mendapat upah yang sama atau bayaran yang sama? Tidak. Tuan ini tidak salah loh.
Tuan ini dia adalah pemilik dari kebun anggur. Dia berhak untuk mengatur waktu setiap para pekerjanya, dan dia pula lah yang empunya uang untuk dibayarkan atau sebagai upah kepada para pekerjanya ini. Dia bebas melakukan segala sesuatunya karena dialah sang pemiliknya. Dan tentang waktu, si tuan pemilik kebun anggur itulah yang mencari para pekerja. Sebelumnya mereka bukan siapa-siapa. Sama seperti manusia, kita seperti pelayan atau pekerja yang dipanggil. Yang berbeda adalah waktu pertama kita dipanggil. Ada yang dipanggil dari kecil sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sama seperti orang yang bekerja dari jam 6 pagi. Ada yang dipanggil dan percaya pada saat usia remaja. Ini seperti orang yang bekerja dari jam 9 pagi. Lalu yang percaya pada Tuhan Yesus sesudah dewasa, seperti yang mereka bekerja pada jam 12 dan jam 3 sore. Sedangkan orang-orang yang bekerja pada pukul 5 sore atau jam 5 sore, mereka hanya bekerja 1 jam saja. Ini mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus di usia yang sudah tua. Mereka tidak terlalu punya waktu yang banyak. Lalu orang-orang itu pada suatu saat meninggal dan tidak bisa bekerja atau melayani Tuhan lagi. Si tuan pemilik kebun anggur adalah si empunya kebun anggur, dan dia yang mengatur waktu, dan dia pula lah yang empunya uang untuk membayar upah. Upah di sini sama seperti Allah memberikan anugerah hidup yang kekal bagi kita semua, bukan karena berapa lama kita bekerja dan melayani Dia. Ada yang berpikir, mari kita bekerja sebanyak-banyaknya melakukan perbuatan baik supaya kita selamat. Tidak, itu salah. Karena keselamatan adalah anugerah yang tidak layak diterima manusia yang berdosa. Hanya karena kemurahan hatilah dari Tuhan Yesus, Dia datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan melalui memberikan nyawanya sebagai bayaran, menebus orang-orang yang percaya dan menerimanya. Jadi kita bekerja dan melayani Tuhan sebagai ucapan syukur karena percaya sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Demikianlah juga dengan para pekerja. Itu diumpamakan atau seperti kita inilah manusia yang dipilih dan dipercayakan untuk bekerja melayani Tuhan. Baik itu yang di rumah, di sekolah, dan di gereja. Anak-anak, kita belajar bersyukur karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi, sudah seharusnya lah kita mengasihi Tuhan dengan mengerjakan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Kita melakukannya dengan sukacita. Contoh ya, anak-anak di rumah bisa bekerja membantu orang tua dengan senang hati, membereskan tempat tidur, tempat bermain, atau meja belajar setelah digunakan. Kita mau juga untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, karena kita percaya kita sudah menerima keselamatan itu. Jangan lagi ada hati yang suka cemburu atau iri hati. Misalnya ya, anak-anak suatu hari mama panggil, ayo kamu, Dino, kamu jagain adik ya, mama mau memasak. Lalu si Dino berpikir, kan ada kakak, kenapa mesti aku ya? Kakak aja deh yang menjaga adik deh. Wah.
lalu adiknya dimarah-marahin oleh Dino. Jangan. Ya, kita mesti percaya bahwa mama papa sayang kepada semua anak-anaknya. Sama seperti Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita. Jadi, sudah seharusnya lah seperti Dino, dia harus menjaga adiknya dengan baik sesuai dengan yang mama minta. Dan dia juga harus bersyukur sama seperti kita bahwa kita masih mempunyai keluarga. Ada mama papa, juga ada kakak dan adik. Seperti saat ini, mungkin anak-anak ada yang melihat teman-teman yang sakit COVID. Bahkan orang tua mereka ada yang meninggal dunia karena hal ini. Anak-anak bisa mendoakan mereka supaya Tuhan Yesus juga menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, kalau setelah mendengar firman Tuhan hari ini, anak-anak bisa menceritakan kembali kepada mereka semua, pada teman-teman, mama papa, kakak adik, om dan tante, juga oma opa, agar mereka yang menerima Tuhan Yesus dapat diselamatkan dan beroleh hidup kekal di surga. Ya, selagi masih ada waktu. Begitulah anugerah keselamatan adalah pemberian yang khusus diberikan buat semua orang yang menerimanya dan mendapat hidup kekal setelah meninggal dunia. Dan yang masih di dunia ini haruslah mengerjakan hal-hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Wah, tidak terasa ya. Tadi kita udah menceritakan tentang firman Tuhan. Kita senang sekali banyak hal-hal yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan. Pesan Lause, rajin-rajinlah mengikuti ibadah sekolah minggu, berdoa, dan membaca juga mendengarkan firman Tuhan di setiap waktu. Khusus anak-anak yang belum bisa membaca, bisa minta tolong pada kakak atau mama papa untuk membacakan firman Tuhan. Mungkin sebelum tidur pada malam hari. Agar selagi masih ada waktu, kita diingatkan untuk dapat taat mengerjakan dengan sukacita apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, walaupun anak-anak masih kecil. Hidup untuk mengasihi sesama, juga mengasihi Tuhan. Demikianlah seiring pertumbuhan anak-anak, hidup rohani anak-anak juga bertumbuh di dalam jalan yang benar, karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan nih yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah kita sudah menghafal dan mengingat-ingat ayat firman Tuhan. Saatnya kita mau berdoa mengucap syukur untuk hidup ini dan untuk semua apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk terus mengingat semua kebaikan Tuhan, semua anugerah Tuhan. Dan biarlah firman-Mu dapat menerangi hati pikiran dan jiwa kami, untuk kami dapat bisa bekerja buat Tuhan, di jalan yang Tuhan sudah tentukan, di jalan yang benar. Mampukan kami terus untuk belajar dan bekerja dengan sukacita, dan dapat menyenangkan hati-Mu, juga memuliakan nama-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam kreativitas yuk. Kita sekarang akan membuat aktivitas. Cerita firman Tuhan pada hari ini adalah mengenai bekerja-bekerja di ladang anggur, ya, perkebunan anggur. Jadi yang kita akan membuat kumpulan anggur. Yang kita perlukan adalah kertas A4, boleh kertas putih, boleh kertas berwarna, kertas origami atau kertas lipat yang warnanya kalau ada sih yang ungu, cuma ungu sulit, nggak usah dapatnya kuning dan hijau karena anggur warnanya bisa kuning dan hijau, bolpen, lem. Lalu yang kita perbuat pertama adalah kertas A4-nya kita gambar. Kita gambar ini adalah nanti kumpulan anggurnya kita tempel di sini. Anggur lalu ada daunnya. Ya, kita gambar, kita agak ke bawah supaya di atas ada tempat untuk menuliskan nanti firman Tuhannya. Lalu kertas kita pakai ini sekarang kita buat anggurnya warna kuning. Warna kuning, jadi yang kita buat adalah kertas lipat tadi kita bagi dua. Kita bagi dua sama besar. Lalu kita bagi dua lagi. Lalu kita bagi dua lagi. Mudah ini membuatnya, asal hati-hati ya. Jadi lalu kita gunting menjadi seperti ini. Kita gunting menjadi seperti ini. Lalu kita boleh kau potong jadi dua, itu nanti anggurnya besar, atau dipotong jadi tiga. Dilipat begini, dipotong jadi dua, tiga, digunting. Dan dibuat bulat-bulat di lem seperti ini. Nah, di lem ini yang mengerjakannya harus pelan-pelan ya, mengerjakannya harus rapi, jangan sampai lemnya kemana-mana. Dilekatkan, dibuat seperti ini. Kita tunggu hingga hingga kering. Kita buat semua yang banyak ini, kita lipat semua, lalu kita tempel di sini. Kita tempel. Nanti jadinya seperti ini. Kita tempel, dan yang kita gambar tadi ada tempat untuk daun. Kita gunting dengan kertas yang hijau yang lebih tua, kita tempelkan seperti ini daunnya. Nah, untuk batangnya boleh kau gambar, boleh kau tempel dengan kertas tempel ini. Kalau lemnya kurang lekat bisa lepas, makanya harus kering dulu, kering baru dilekatkan. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu di atasnya ada tempat kau tulis ayat hafalannya, Mazmur 119 nomor 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kamu boleh tulis di sini yang rapi, atau boleh tulis di sebelah sini juga boleh. Mudah bukan? Selamat membuat dan dikirimkan, dikirimkan sebelum jam 5 sore. Terima kasih.